kadang kita kan ada yang mentalnya ketekan banget nih sampai punya niatan buat bunuh diri. Itu Halo semuanya, bertemu dengan kita. Sebelumnya terima kasih udah nonton podcast kita, karena ini merupakan podcast perdana kita nih. Betul banget Cindy. Ya, semoga video ini bisa menjawab keresahan teman-teman semua tentang dunia perkuliahan. Bener banget. Nah, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan thumbnail, kita bakalan bahas tentang fun fact dunia Fakta perkuliahan. menarik dunia perkuliahan nih. Wah, udah pasti menarik kan ya. Betul. Tapi sebelum itu kita bakalan perkenalan dulu terhadap podcaster kita yang cantik-cantik dan ganteng lah ya. Mulai dari saya dulu, saya Anan Bayaskiel, saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi TPPG, Polteknik Negeri Semarang, dan saya asalnya dari Kota Kendal. Halo teman-teman, aku Cindy Astian Lestari, biasa dipanggil Cindy. Aku dari Prodi PPG, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Semarang, dan aku aslinya dari Grobogan. Halo semuanya, aku Rifan Zamulana. Aku berasal dari Prodi PPG, jurusan Teknik Sipil, dan aku berasal dari Semarang. Ya. Nah, setelah kita kenalan sama para podcaster kita nih, kita mulai ke inti masalah itu, memang karena kita sebagai mahasiswa baru pasti banyak masalah yang dihadapi nih. Mulai dari ada yang culture shock, ada yang homesick, dan juga ada yang kesulitan buat manage waktu juga nih teman-teman. Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku yang masalah yang ku hadapin sekarang adalah masalah kesulitan buat manage waktu nih. Karena aku ikut kerjaan part time, jadi aku sangat susah banget buat ngatur waktunya buat antara kapan aku harus belajar dan juga kapan aku harus nyari uang tambahan gitu dengan part time. Bener banget. Ya, buat sekarang masalah yang aku hadapin masih cuman itu, dan juga menurutku masalah-masalah yang ada di kuliah juga yaitu pelajarannya yang sangat sulit menurutku, karena aku dari jurusan IPS dulunya SMA ya. Nah, karena kalau kalian tahu sendiri, IPS itu hitung-hitungannya sedikit lebih banyak ke teori dan juga Sejarah gak sih? sejarah, Bener kan? banyak hafalannya, PKN juga. Tiba-tiba masuk teknik sipil tuh pasti kan kaget banget ya. Kaget banget. Yang pertama karena aku dulunya pengen banget masuknya teknik arsitektur. Kirain kayak teknik sipil tuh hampir sama kayak teknik arsitektur, ternyata beda jauh sekali. Beda jauh banget sih. Kalau dari Cindy, asal yang dihadapin apa aja nih? Kalau aku nih ya, aku kan sama kayak Rebanja dari SMA juga, tapi aku dari jurusan IPA terus masuk teknik sipil. Itu udah pasti aku merasa salah jurusan. Itu problematik maba banget, paling umum. Salah jurusan, kaget, shock, udah pasti keteteran banget di awal. Ditambah lagi nih ya, aku tuh anak kos yang selalu merasa homesick sampai sekarang ini. Apalagi di minggu-minggu pertama, kedua, ketiga itu aku sampai setiap malam itu nangis karena homesick, rindu rumah, rindu mama gitu. Terus juga aku anak kos, udah pasti permasalahannya itu di memanage waktu juga sih, sama kayak Revan. Kayak anak kos itu harus rajin banget buat bersih-bersih kos, terus harus pinter-pinter untuk memanage waktu, mencari sih enggak ya, kayak anak kos itu problematiknya tuh kayak gini, nanti habis kuliah mau makan apa ya? Nah, itu sering banget. Kayak kalian sering denger itu, ada itu permasalahannya anak kos. Jadi kalau aku setiap kuliah itu nggak fokus mikir pelajaran, tapi fokusnya kayak aduh nanti mau makan apa, mau beli di warteg mana, atau mau menu apa hari ini lain gitu ya. Bener banget nih. Nah itu sih yang jadi permasalahan aku di kuliah ini. Kalau Nanda nih apa? Kalau aku sih yang pertama pasti tentang pelajaran ya. Aku tuh kaget soalnya pelajaran yang aku pelajarin waktu SMK sama waktu kuliah tuh beda jauh gitu. Beda banget. Apalagi kalau ada mekanika rekayasa itu tuh udah gak bisa ditanya lagi susahnya, ampun banget gitu. Tuh ada menghitung beban merata, beban terpusat, balok miring, itu banyak banget. Bener. Dan aku kan dari SMK kan, itu aku SMK tuh cuma sampai gaya vertikal sama Sigma Movement aja, itu belum sampai yang kayak gitu. Belum sampai ini gitu. baru banget aku pelajarin. Jerumus banget sih ini.
terus sama Mektan Mektan. tanah. Mektan. Itu yang awalnya aku kira itu cuma klasifikasi jenis tanah. Tanah, gitu kan. bener. Simple gitu. Hanya sebatas kita mengerti kayak tanah itu ada apa aja gitu kan. Cuma gitu doang. Ternyata tidak sekali. Banyak rumus. Banyak rumus banget. Apalagi kita harus berpikir kritis banget ya sih. Betul banget, astaga itu. Kalau ini kan masalah tentang dunia perkuliahan langsung ya teman-teman. Nah, kalau kita mulai dari masalah yang Di real life real pasti Wah. nyambung ya ke Ya, pasti dunia terpengaruh perkuliahan sekali juga. itu. Nah, kalau dari aku sih yang pertama masalah yang paling aku rasain kesulitan buat manage waktu buat di rumah sama buat di luar, karena aku kuliah dan juga kerja juga. Jadi waktuku di rumah itu cuma sedikit nih teman-teman. Ya. Nah, jadi aku lebih bisa menggali waktu gitu aja. Kan soalnya kan aku cuma beberapa jam di rumah. Makanya cuma tidur sama kan aku sore kita kan pulang kuliah jam 2 nih. Iya, Ya, jam jam 2. Nah, dua. aku sore habis maghrib itu kan udah berangkat kerja. Pulangnya juga larut malam. Jadi Di rumah cuma numpang tidur kali ya. iya. di rumah cuma numpang tidur sih, sama numpang makan. Sama juga kan kayak kehilangan waktu sama keluarga juga. Iya, kan. bener itu banget itu betul. malah. Sama kita juga kalau aku sendiri sih ya kehilangan waktu sama teman-teman yang terutama sih kehilangan tongkrongan sama teman-teman lama yang tadi kan nongkrong terus tiap malam, sekarang udah punya dunianya masing-masing. Ya. Terutama yang paling sibuk kan kalau anak kuliah sama part time juga kan. Nah, bener. Nah, kalau dari Cindy gimana nih masalah yang di real life yang nyambung sama waktunya nih? Di real life udah pasti kan tadi homesick ya. Itu permasalahan pertama aku banget sih kalau di real life. Kayak homesick, aku harus menahan rasa rindu, harus menahan berat rasa sekali. kangen banget sama keluarga, apalagi sama sahabat deket. Kan sahabat deket aku juga nggak kuliah di sini. Udah pasti aku rindu buat jalan-jalan sama temen deket aku, sama sahabat aku. Itu sih permasalahanku. Dan juga menjadi anak kos itu nggak mudah banget, sangat berantakan banget. Kita mengatur kehidupan di kos, kesepian, terus gak ada temen apa-apa, semua ngelakuin sendiri dan hanya ngelakuin di sepetak kamar itu saja. Itu sih kalau permasalahan diri aku. Kalau Nanda nih apa nih? Kalau aku kan karena ada satu alasan gitu kan. Aku harus laju PP pulang pergi Kendal Semarang terus tiap hari untuk kuliah gitu kan. Nah, itu kan pasti banyak macetnya, banyak masalah-masalah di jalan, trouble mesin tuh pasti ada aja. Aku Lampu heran merah gitu. apalagi nih? Lampu Apalagi merah, kalau udah lama. mulai masuk musim hujan ya. Nah, itu hujan itu jalan becek, Becek. berawan untuk jatuh itu, apalagi daerah-daerah Semarang sini tuh jalannya naik turun guys. Itu bahaya itu. Apalagi Tembalang besok atas. kan kita ada kelas malam. Semester Nah, depan. Tuh, kelas semester depan kita ada sore. kelas sore. Kalau Nanda pulangnya malam gitu sudah larut malam sampai rumah, apalagi kalau hujan gitu teman. Nah itu, aduh, badan capek semua itu. Nah kalau solusinya, Nah, iya bener. Soal sini. Nah, pasti di setiap masalah yang kita hadapin kan kita harus punya solusinya buat menghadapinya teman. Mencari jalan Dan tengahnya. juga pasti ada hal positif yang bisa kita petik dari masalah tersebut. Benar. Dari Nanda dulu. nah aku dulu ya. Aku solusinya karena pertama itu masalah soal matkul ya. Nah Benar. itu karena aku nggak ngerti itu, aku sampai rumah, aku langsung buka YouTube, buka jurnal, buat aku pelajarin lagi, aku bangin lagi, sampai aku ngerti dasar-dasar teorinya. Ini kok bisa dihitung seperti ini Ah, gitu. iya benar. Yes. Terus untuk masalah laju Kendal PP Semarang itu aku karena kita untungnya sistem paket ya. Paket. Jadi kita jelas berangkat jam Waktunya segini, jelas pulang jam banget. segini gitu kan. Nah itu aku diuntungin banget, jadi aku bisa manage waktu buat berangkat lebih pagi. Terus kalau pulangnya aku biasanya kan bisa sore, bisa malam, tergantung ada kerkom atau enggak. Iya benar. Nah itu kalau aku sampai rumah langsung istirahat dulu, bersih-bersih. Habis itu malamnya aku langsung ngerjain tugas. Terus langsung istirahat, jadi besoknya udah seger, Ya fit bisa banget ya. buat kuliah lagi gitu. Tapi kalau Nanda gak kepikiran buat ngekos gitu karena kan sini Kendal Jauh. gedungnya sangat jauh. Ya Jauh sih, banget. itu pernah kepikiran guys, tapi kayaknya belum saat ini. Mungkin semester Mungkin depan. nanti semester depan nih ya. Betul. Benar. Semester depan. Apalagi kalau ngontrak bareng teman itu sekolah sih asik. asik banget kan Kayaknya ya. asik sih. Ya itu bisa jadi planning buat Nanda juga nanti. Betul banget. Oke, Kalau sekarang solusi dari aku nih. Dari yang pertama masalah di kuliah yang salah jurusan itu ya.
Aku banyak belajar banget dari permasalahan ini karena yang pertama aku tuh anaknya nggak suka hitung-hitungan. Terus tiba-tiba aku masuk teknik sipil yang diharuskan untuk bisa hitung-menghitung, ya kan? Nah, tapi enaknya nih ya, serunya kenapa? Karena setiap aku nggak bisa, itu teman-teman tuh pasti selalu care sama aku. Kayak kamu bisa nggak? Kamu mau aku ajarin nggak? Jadi itu jadi semangat buat aku. Terus jadi kayak ternyata nggak sesulit itu kok. Ternyata kalau kita mau belajar, mau bertanya, mau minta bantuan, udah pasti kita bisa. Bener kan? Itu solusinya. Terus buat anak kos nih ya, permasalahan anak kos, aku kasih solusi buat kalian untuk jadi anak yang rajin, anak yang bersih, anak yang selalu tepat waktu. Karena apa? Anak kos itu udah pasti berantakan banget sama yang namanya habit kalian tuh berantakan gitu loh. Jadi solusinya nih ya, kalian pulang kuliah jangan langsung rebahan, jangan langsung tiduran, tapi bersihin dulu tuh kamar kalian, rapiin dulu. Kalau secapek Ya, apapun bisa. gitu ya. Udah secapek apapun. Terus kalau aku kan masak sendiri, jadi habis kuliah tuh masak terus disambi nyuci piring, disambi juga nyuci baju. Karena nyuci bajuku tuh ada mesin cuci, jadi nggak capek-capek banget kan ya. Nggak usah Nah capek-capek. itu terus udah selesai di permasalahan dapur, permasalahan baju kotor, lanjut di kamar kos dibersihin, disapu, dipel, kalau bisa disemprot minyak wangi karena biar nyaman aja gitu. Nanti malam kan bisa ngerjain tugas nih biasanya, jadi nyaman banget buat ngerjain tugas. Terus nanti kalau tugasnya udah selesai, udah deh tinggal tidur aja. Besok pagi-pagi semuanya udah beres, udah tenang aja kita. Yaudah masuk kuliah jam segini udah gak ada kerjaan, lancar-lancar aja. Nah itu bener sih banget. solusi dari aku. Kalau Rifan nih solusinya? Kalau aku nih, kalau yang pertama buat yang masih kesulitan buat manage waktu, yang pertama menurutku karena kita masih semester awal ya teman-teman. Nah kita ngefokusin buat nilai Iya, IPK kejar semester nilai. 1 aja karena Maksimalin. semester awal itu harus dimaksimalin. Karena masih muda, masih muda-muda masih gitu loh. bener. Nah kalau kita udah semesternya semakin Meningkat. nanti malah kita masih nggak mudeng, nanti malah buat jadi bumerang buat diri kita sendiri. Nah itu bahaya itu. Apalagi kalau semester tua tuh biasanya udah malas-malasan banget. Iya bener banget. Nah gitu. Kita tinggal berangkat absen cuman lihat doang, terus udah nggak tahu apa-apa tapi nggak mau nanya. Iya. Bener-bener. Kalau ini solusi yang menurutku paling krusial buat teman-teman yang lagi stres, lagi banyak masalah kan, masalah tentang kuliah nggak tentang apa yang kita alamin tuh. Ya, ada yang betul. masalah percintaan, Ya. ada yang masalah segala Tuh, macam. banyak Nah, itu. kalau kalian punya masalah jangan dipendam sendiri, jangan tiba-tiba bunuh diri teman-teman ya. Karena dengan kita bunuh diri nggak akan membuat orang lain itu respect sama kita. Betul. Nah, Itu keputusannya jadi satu. seberat apapun masalah kalian, ingat aja kalian masih punya orang tua, kalian masih punya masa depan buat karir yang lanjutin nanti. Dan juga teman-temannya, kalau temannya punya masalah, kita punya masalah, mohon dibantu dan apa Diajak cerita, diajak healing. Jangan diceng-cengin itu. Kasihan tau. Apa sih? Gitu doang. Kan kita nggak tahu masalah seberat apa yang dia Beda-beda. Beda-beda masalahnya dengan juga ini. Dari permasalahan dan solusi yang udah kita bahas nih, kita kan bisa ngambil kesimpulan ya, intinya tuh anak kuliah itu apa sih? Kalau dari aku nih ya, inti dari anak kuliah itu tentang memanage waktu. Ya. Bener kan? Dari 3 permasalahan ini sih yang paling ada relasinya tuh tentang memanage waktu. Nah, tapi ada nilai positifnya nih. Iya. Kita di dunia kerja nanti jadi terbiasa disiplin. Betul. Jadi kalau ada orang yang nilai Iya. bilang kalau kuliah itu 4 tahun pengangguran, Iya, Pengangguran dengan gaya. Gaya atau apa, itu salah banget. sebenarnya enggak juga. Kita juga dilatih punya mindset yang lebih dewasa, lebih matang nanti juga. Memanage waktu. Pola pikirnya kita tuh double. Guys, kalau ada yang bilang kayak gitu,
gak usah didengerin. Sirik aja sih bilang Ya itu orang sirik itu guys. Mana ada sih orang yang nggak mau kuliah? Hampir semua itu mau kuliah, cuma tuh keputusan mereka aja yang beda-beda Bas. Terus dan juga anak kuliah itu udah pasti harus memiliki iman, kesehatan dan mental yang kuat. Kalau imannya goyah, bah selesai. Karena Ini solusinya. mentalnya benar-benar diuji ya kalau Ya, kayak gitu. betul banget, diuji. Jadi kita juga harus ngejaga kesehatan fisik dan juga mental juga. Nggak cuman fisik doang, cuman kan kadang kita kan ada yang mentalnya ketekan banget nih sampai punya niatan buat bunuh diri. Itu mulainya dari itu pertamanya tuh. Bahaya. Jangan deh ya. Setiap ada masalah itu ada solusi. Tinggal bagaimana kita menghadapi itu, terus kita mencari jalan tengahnya. Ingat, kita hidup tuh nggak sendiri kan ya. Ya. Apalagi di kuliah itu kita diajarkan untuk tidak berambisi secara individual, harus berambisi secara sosial. Kita masuk bareng ya, insya Allah keluar bareng gitu. Jadi setiap masalah di kuliah itu kita hadapi bareng-bareng sama teman. Jadi buat kalian semua anak kuliahan, apalagi nanti calon mahasiswa baru, jangan takut gitu sama dunia kuliahan. Tenang aja kok, kuliah itu seru gak sih? Seru banget. Seru banget. Seru. Walaupun Kita dapat banyak teman baru, betul. dapat pengalaman baru. Pengalaman baru itu Walau apa dapet nih sih. Cindy? Kalau aku Walau tadi katanya walau apa? Kalau aku ya, walaupun kita dapat culture shocknya, tapi kita tuh dapat menariknya juga gitu loh. Dunia tuh semenarik itu, orang-orang ternyata juga semenarik itu gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk masuk kuliah. Yang mahasiswa nih atau enggak baru kayak kita yang baru menjalani semester 1, nggak usah takut banget kalau kalian kayak aduh aku kayak punya masalah itu berat banget kayak gini. Nggak hanya kalian kok, semua Ya, punya semua masalah. merasakan kok. Yang penting itu tetap tersenyum, tetap healing setiap weekend, ya gak sih? Betul banget. Bener banget. Apalagi kalau kulineran. Iya, Paling enak. Enak ya. Nah, bagi teman-teman semua yang kalau kalian merasa masalahnya kita sama ini, kalian bisa pakai solusi dari kita semua, atau kalian bisa menciptakan solusi kalian sendiri. Nah, yang penting kalian harus tetap berjuang dengan iringan doa dan restu dari orang tua kalian. Nah, Nah, mungkin cukup sekian podcast dari kita. Semoga kalian dapat menjawab keresahan-keresahan teman semua tentang dunia perkuliahan ini ya. Dan hidup mahasiswa. hidup Hidup mahasiswa. mahasiswa.